Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kak Linda harap kalian semua dalam keadaan sehat seperti Kak Linda di sini ya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Pada pagi hari ini, firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 8 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-24. Adik-adik yang di rumah bisa membuka Alkitabnya, kita akan membaca bersama-sama. Kisah Para Rasul 8 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-24. Sudah? Ya, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah karunia Allah tidak dapat dibeli dengan uang. Karunia Allah tidak dapat dibeli dengan uang. Nah, sekarang Kak Linda akan menunjukkan gambar. Kalian tahu ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar kado atau hadiah. Jadi adik-adik, yang namanya hadiah atau kado, apakah untuk mendapatkannya kalian harus membayarnya? Misalnya 5.000 untuk mendapatkan sebuah kado atau hadiah. Tidak kan? Jadi hadiah atau kado itu diberikan orang lain kepada kita secara cuma-cuma, kalian tidak perlu membayarnya. Nah, begitu juga dengan firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Mari kita akan mengingat-ingat cerita firman Tuhan minggu kemarin. Tuh ya, minggu kemarin diceritakan tentang Bapak Stefanus, benar sekali. Stefanus ini adalah hamba Tuhan, anak-anak Allah yang memberitakan firman Tuhan, tetapi banyak orang yang tidak menyukainya. Orang yang di luar Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, mengejarnya, kemudian membunuh dengan cara melempari batu. Nah, di ayat yang kedua dikatakan orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Jadi setelah Bapak Stefanus ini meninggal, para orang saleh ini menguburkan mayatnya dengan bersedih hati. Itu terjadi karena di Yerusalem terjadi penganiayaan terhadap jemaat. Jemaatnya siapa? Ya jemaat yang percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian kita akan masuk ke ayat yang keempat. Semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan, semuanya melarikan diri. Nah, ada satu orang bernama Filipus gitu ya. Filipus ini dikatakan di ayat yang kelima. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria. Jadi, yang namanya Filipus ini pergi ke Samaria untuk apa? Untuk memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Jadi, Bapak Filipus ini juga pergi karena untuk menghindari orang-orang yang ingin menganiaya anak-anak Tuhan. Bapak Filipus ini pergi ke Samaria untuk tetap memberitakan tentang Mesias, tentang Tuhan. Di sana, di kota Samaria ini, Bapak Filipus menceritakan tentang kasih Tuhan, menceritakan tentang mujizat-mujizat Tuhan, dan Bapak Filipus ini memperlihatkan tanda-tanda. Maksudnya tanda-tanda itu mujizat-mujizat Tuhan. Nah, di sana, di Samaria ada juga satu orang bernama Simon. Bapak Simon ini adalah satu orang yang sakti. Dia adalah seorang yang pintar sihir gitu ya, seorang penyihir. Di ayat yang ke-10 dikatakan, semua orang besar kecil mengikuti dia, Bapak Simon ini. Jadi Bapak Simon ini adalah orang yang sakti, dia adalah penyihir yang hebat, sehingga banyak orang mengikuti dia. Kemudian ada seseorang berkata, orang ini adalah kuasa Allah. Jadi orang-orang itu mengeluh-ngeluhkan Bapak Simon. Bapak Simon ini loh adalah orang yang memiliki kuasa Allah. Kuasanya besar dari Allah. Dan dia memiliki kuasa yang besar. Sehingga banyak orang yang mengikuti dia. Tetapi di waktu yang lain, Bapak Filipus ini juga memperlihatkan kuasa-kuasanya. Banyak orang sakit disembuhkan, banyak orang lumpuh bisa berjalan. Pokoknya Bapak Filipus ini benar-benar orang yang dipakai Tuhan untuk memperlihatkan kasih karunia Tuhan. Nah, sampai suatu hari
di ayat yang ke-14, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar, jadi murid-murid Tuhan Yesus waktu itu mendengar bahwa di tanah Samaria telah banyak orang yang menerima Tuhan karena pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Filipus ini. Dua orang murid Tuhan Yesus, Petrus dan Yohanes, datang di kota Samaria ini. Kemudian setibanya di Samaria, ayat yang ke-15 ya. Setibanya di Samaria, kedua rasul itu berdoa, menumpangkan tangannya, dan Roh Kudus turun atas orang-orang Samaria. Dan Simon, Bapak Simon si penyihir itu melihat semuanya itu. Dia datang dengan membawa uang, kemudian diberikannya kepada Petrus, supaya Petrus juga memberikan Roh Kudus itu kepada Bapak Simon. Tetapi di ayat yang ke-20, tetapi Petrus berkata kepadanya, kepada Simon maksudnya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Binasalah engkau, binasalah uangmu, karena engkau mengira bahwa kasih karunia Allah itu dapat dibeli dengan uang. Kemudian Bapak Petrus juga berkata, bertobatlah dari kejahatanmu, ayat yang ke-22. Bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoalah kepada Tuhan, itu ya. Kemudian Bapak Petrus juga berkata kepadanya, sebab kulihat bahwa hatimu itu telah seperti empedu. Empedu itu rasanya pahit, rasanya tidak enak, karena sudah hatinya Bapak Simon ini sudah terjerat dalam kejahatan. Kemudian Simon berkata di ayat yang ke-24, hendaknya kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku janganlah kiranya terjadi segala apa yang telah kau katakan. Jadi waktu Bapak Petrus berkata, binasalah engkau, binasalah uangmu, karena engkau telah mengira bahwa kasih karunia Allah dapat kau beli dengan uang, Bapak Simon menjadi takut. Kemudian dia berkata, hendaknya kamu berdoa untuk aku. Jadi Bapak Simon memohon kepada Bapak Petrus untuk berdoa bagi dirinya sendiri, untuk Pak Simon sendiri, supaya apa yang dikatakan Petrus itu tidak terjadi kepadanya. Nah, adik-adik, kuasa Allah itu sangat besar. Jadi kuasa Allah itu sangat besar. Allah memberikan Roh Kudus kepada orang yang percaya. Jadi Roh Kudus hanya akan diberikan kepada orang-orang yang sangat percaya. Manusia yang berdosa itu bisa enggak mendapatkan Roh Kudus? Bisa, tetapi dia harus diampuni. Manusia membutuhkan pengampunan dari dosa-dosanya untuk mendapatkan Roh Kudus yang diinginkan oleh manusia itu sendiri. Nah, adik-adik, bahwa kasih karunia Allah, kasih Allah untuk manusia itu tidak dapat dibeli dengan uang. Allah memberikan kasihnya, Allah memberikan karunia-Nya itu secara cuma-cuma. Dan kita manusia, sekaya apapun kita, tidak dapat membeli kasih karunia Allah, karena kita telah dibebaskan dari belenggu dosa. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah, oleh Tuhan sendiri. Nah, sekarang ayat hafalannya adalah Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Nanti adik-adik bisa membacanya ya. Roma 3 ayat 24 dikatakan di sana, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, itu adalah ayat hafalannya. Adik-adik bisa menghafal kemudian mengirimkan videonya. Kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan, bahwa kasih-Mu untuk kami manusia yang berdosa ini sungguh besar, dan Engkau memberikannya kepada kami secara cuma-cuma. Jadikan kami anak-anak yang taat,
yang selalu mencari kehendak Tuhan, yang selalu mendengarkan orang-orang yang mengasihi kami, terutama orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.